Nah, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya kan kok bisa diabaikan? Nah, itu soalnya. Itu yang saya bilang sebagai kita itu sebenarnya belum punya negara hukum. Karena bahkan pemerintah sendiri nggak mau mengikuti putusan Mahkamah Agung. Karena kalau orang nanya, kalau gitu pemerintah mesti dikasih sanksi dong nggak menjalankan putusan pengadilan. Nggak bisa. Disitulah sebenarnya letak politik dari kekuasaan yudikatif. Jadi terbangunnya sebuah negara hukum adalah salah satunya ketika pemerintah itu juga tunduk pada hukum. Di Indonesia belum. Banyak sekali yang outputnya sebenarnya sama, bahkan sekarang mungkin jauh lebih buruk, tapi fasilitas atau aparatusnya itu berbeda gitu. Jadi kalau dulu misalnya pakai tangannya Soeharto dengan bikin undang-undang partai politik yang sedemikian rupa, sekarang partai politiknya yang bajak. Putusan MA pasti sangat-sangat kuat, apalagi kalau itu adalah putusan. Jadi kan berkekuatan hukum tetap itu entah tidak diupayakan upaya hukum berikutnya, jadi berhenti gitu pada suatu titik meskipun itu putusan pengadilan negeri, atau dia sudah sampai yang paling atas yaitu kasasi. Ada lagi sih peninjauan kembali, tapi peninjauan kembali itu kan upaya hukum luar biasa. Nah, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya kan kok bisa diabaikan? Nah, itu soalnya. Itu yang saya bilang sebagai kita itu sebenarnya belum punya negara hukum. Karena bahkan pemerintah sendiri nggak mau mengikuti putusan Mahkamah Agung. Juga putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya ya. Beberapa undang-undang kan ngulang isinya. Harusnya nggak boleh dibuat lagi, dibuatkan dalam bentuk undang-undang. Jadi kita ini agak susah, saya sebagai orang yang belajarnya hukum tata negara terus-terusan, jadinya agak bingung menjawab ini. Karena kalau orang nanya, kalau gitu pemerintah mesti dikasih sanksi dong nggak menjalankan putusan pengadilan. Nggak bisa. Disitulah sebenarnya letak politik dari kekuasaan yudikatif. Jadi terbangunnya sebuah negara hukum adalah salah satunya ketika pemerintah itu juga tunduk pada hukum. Di Indonesia belum. Jadi Rembang itu satu, ya. Jadi salah satu catatan buruk menurut saya dari Ganjar sebagai capres yang juga gubernur Jawa Tengah adalah ketika dia menerbitkan ulang izin untuk pabrik semen itu walaupun putusannya sudah keluar. Tapi dia nggak sendiri. Saya mesti sebut juga kepala-kepala daerah lain. Misalnya putusan tentang Gereja Yasmin. Itu sebenarnya udah final. Menurut saya harusnya betul sih kemarin itu dirayakan betul, orang terharu katanya oke dibuat gereja baru. Tapi itu bukan solusinya karena putusan pengadilannya bilang gereja di perumahan itu tetap harus dibangun bukan memindahkan. Nah, yang ingin saya katakan adalah
pemerintah itu punya kecenderungan mengabaikan putusan-putusan pengadilan dan itu cuma salah 2 yang saya sebut. Sebenarnya banyak, ada putusan tentang salah satu tambang nikel, ada juga putusan tentang yang semuanya diabaikan. Pencemaran udara itu masih dibanding ya. Jadi itu adalah contohnya. Nah kemudian saya mau kasih 2 lagi boleh ya Mas Faisal ya. Pertama saya mau menanggapi soal state capture corruption. Tadi dibahas oleh Bang Laude dan juga kemudian Bang Rizal soal bagaimana dulu itu pas ada perbandingan lah gitu ya. Soal bagaimana sekarang semua dengan mudah legislasi itu dikontrol betul oleh orang-orang politik. Nah, saya ingin meletakkannya dalam konteks kita sekarang punya yang namanya kartel politik. Kartel partai-partai politik. Jadi dulu itu ada state capture corruption juga, membuat kebijakan untuk kepentingan-kepentingan orang-orang yang punya kekuasaan, oligarki atau konglomerat. Tapi dulu dilakukan semata-mata dengan tangannya Soeharto. Partainya udah diatur, cuma 2 plus 1 Golkar. Pemilunya udah diatur, pengambilan keputusannya udah diatur di DPR. Jadi simple state capture-nya. Sekarang sama, 262 anggota plus itu membentuk kebijakan-kebijakan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kartel politik. Nah, jadi saya kemarin baru baca tuh ada datanya Kata Data yang bagus. Itu punya Kata Data atau bukan ya? Tapi dipublishnya di Kata Data tentang statistik soal proses legislasi. Ternyata kesimpulannya adalah DPR bisa aja bikin undang-undang dalam waktu cepat sepanjang itu adalah kepentingan mereka sendiri. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya Undang-Undang Revisi Undang-Undang KPK 2 minggu, Undang-Undang IKN itu cuma 43 hari, dan seterusnya, you name it. Undang-Undang Minerba itu cuma 6 hari, gila ya. Jadi itu datanya menarik sekali. Tapi saya dengan itu ingin bilang bahwa banyak sekali yang outputnya sebenarnya sama, bahkan sekarang mungkin jauh lebih buruk, tapi fasilitas atau aparatusnya itu berbeda. Gitu. Jadi kalau dulu misalnya pakai tangannya Soeharto dengan bikin undang-undang partai politik yang sedemikian rupa, sekarang partai politiknya yang bajak. Kalau dulu misalnya kalau pakai ukuran angka doang, orang akan lihat wah Soeharto jarang banget kok ngeluarin perpu. Setelah zaman Soeharto tuh paling tinggi SBY datanya ya. Kedua baru Jokowi. Tapi kan dulu Soeharto nggak perlu perpu. Soeharto dulu pakai Kepres. Teman-teman, jadi dulu penelitian saya yang pertama, saya masih kuliah, saya meneliti soal kepres-kepres zaman Soeharto 5 tahun ke belakang yang membuka peluang KKN dan itu gila banget persentasenya, gitu. Jadi aparatus berbeda, tapi sebenarnya kelakuan sama. Nah sekarang kalau pertanyaannya, jadi apa sih kita kalau perlu kita label barangkali untuk memudahkan, walaupun hati-hati ya label itu bisa terlalu menyederhanakan. Barangkali yang kita hadapi sekarang outputnya serupa. Tapi dulu kita punya totalitarianisme Soeharto. Totaliter dia, semuanya dia tutup. Partai politik, ormas ditutup semua. Suara ditutup dan seterusnya. Kalau sekarang, ini menurut saya adalah demokrasi yang dibajak. Orang scholars ada yang pakai istilah regresi demokrasi. Ada Nancy Bermeo bilang democratic backsliding, boleh. Dan seterusnya. Tapi intinya adalah institusi demokrasinya ada, tapi semuanya dibajak gitu karena kesalahan-kesalahan kita tadi. Nah terakhir Mas Faisal, terakhir banget nih, takutnya nggak ada waktu ya. Ada pertanyaan menarik soal upaya apa nih dari anak muda soal ekonomi. Kalau saya sih mengusulkan, boleh diskusikan teman-teman karena teman-teman yang harus memutuskan sendiri. Kalau saya sih mengusulkan gini, pertama bongkar dulu, mohon koreksi para ekonom, bongkar dulu cara pandang tentang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya. Bongkar. Mohon koreksi ya para ekonom, saya jadi agak deg-degan nih karena ekonom semuanya. Tapi kan yang saya pahami adalah dengan pemahaman saya yang terbatas soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu kan seringkali sebenarnya tidak menggambarkan kesejahteraan sosial, tidak menggambarkan kesetaraan, akses dan lain sebagainya. Jadi
mau bicara pertumbuhan ekonomi aja, akibatnya kita akan melupakan orang miskin yang semakin miskin gitu. Atau paling tidak tetap aja di situ. Kita akan ribut terus soal gini rasio segala macam. Tapi nanti dulu gini rasio cara ngitungnya gimana? Saya baru diajarin sama Bang Faisal soalnya. Nah jadi itu dulu dibongkar menurut saya. Jadi nanti teman-teman bisa lebih kritis untuk melihat soal undang-undang cipta kerja, ngelihat soal tadi ya state capture corruption, kenapa subsidi mobil listrik itu seperti itu, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, kemudian kenapa bisa ada policy soal minyak goreng, minyak sawit maksud saya, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, nah gitu. Jadi kita mikirnya nanti bisa lebih kritis, lama-lama tentu saja ini bukan proyek jangka pendek, pasti akan panjang, jadinya kita akan teman-teman anak-anak muda akan bisa membantu untuk mengikis kesalahan-kesalahan yang keliru dalam hal ekonomi tadi. Gitu. Itu aja, makasih. Baik, makasih Mbak Fitri. Bang Laude, silakan. Ya, saya hanya ingin menutup saja karena sudah agak sore. Saya sih ingin sebenarnya menutupnya dengan sesuatu yang optimis gitu. Tetapi kan pertanyaannya tadi seberapa kuat suatu putusan hakim tertinggi di Indonesia gitu. Kalau misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri sudah tidak diikuti oleh pemerintah, so how low can you go itu kan? Ya, seberapa yang kedua, ini salah satu yang karena ini sesuatu yang ketika jauh sebelum di KPK saya ributin, setelah di KPK saya berusaha selesaikan, tetapi tidak selesai. Contoh putusan kasus DL Sitorus. Ya, ini berhubungan dengan sawit di Sumatera. Putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa jelas karena itu tanpa izin dibikin dalam hutan negara sehingga Mahkamah Agung memutuskan itu dirampas untuk negara. DL Sitorus sudah almarhum. Sekarang hari ini masih dikuasai oleh anak DL Sitorus. Bahkan anaknya Sihar mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara. Jadi itu sebagai orang yang kuliah di Fakultas Hukum dan mengajar anak mahasiswa Fakultas Hukum, kadang itu kita kekurangan contoh baik untuk membuat adik-adik atau anak-anak itu menjadi optimis. Apalagi misalnya kita melihat misalnya itu hanya satu kali saya pikir dalam sejarah Indonesia gitu. Mau mengubah undang-undang satu lembaga tanpa mengkonsultasikan dengan lembaga yang diaturnya. Itu saya rasakan dan saya pikir itu the most painful experience yang saya pernah dapat dalam karir profesional saya. Ini seliweran pemerintah dengan DPR mau merevisi undang-undang KPK. Kita tidak diberi akses pasal mana yang mau diubah. Jadi itu dipotong saja, jadi seperti itu. Dan itu terjadi di negara yang katanya kita ini negara hukum gitu. Jadi kita harus optimis, kita berharap bahwa presiden yang akan datang atau politisi yang akan datang itu harus jauh lebih paham tentang pentingnya bernegara dan tidak merusak sendi-sendi demokrasi negara yang sudah kita bangun pelan-pelan ini agar kita sampai pada tahapan yang sekarang. Semoga Tuhan Maha Kuasa memberkati. Terima kasih Bang Laude.